Ratu Mary I merupakan ratu Perancis yang telah membakar sekitar 300 orang di tiang pancang karena tidak mau kembali untuk menganut agama Katolik. Karena pembantaian yang dilakukannya, ia dijuluki sebagai Bloody Mary. Penasaran bagaimana ceritanya? Kita langsung masuk ke videonya. Mary Tudor, atau yang lebih dikenal sebagai Mary I, lahir pada tanggal 18 Februari 1516 di Greenwich, Inggris. Ia merupakan anak satu-satunya yang bertahan hidup hingga dewasa dari Raja Henry VIII dan istri pertamanya, putri dari Spanyol, Catherine dari Aragon. Mary merupakan ratu pertama yang memerintah Inggris dengan kuasanya sendiri, bukan karena menikah dengan raja. Masa kekuasaan Mary bertahan hingga 5 tahun, tepatnya pada tahun 1553 sampai 1558. Mary dikenal sebagai gadis yang rajin belajar dan cerdas. Ibunya banyak memberinya pendidikan sejak dini. Mary fasih berbicara dengan 4 bahasa, yakni Spanyol, Latin, Prancis, dan Yunani. Ia juga berbakat dalam seni musik dan tari. Namun, ayahnya sangat menginginkan anak laki-laki untuk menjadi pewaris tahtanya. Dan akhirnya, Raja Henry mengakhiri pernikahannya dengan ibu Mary. Setelah ibunya berpisah dengan ayahnya, Mary tidak diakui dan ia diasingkan dari kerajaan. Namanya juga dihapus dari daftar pewaris. Setelah itu, Raja Henry kemudian menikah dengan Anne Boleyn, yang melahirkan seorang anak perempuan untuknya, yaitu Elizabeth I. Ibu Mary meninggal pada tahun 1536 di Cambridgeshire. Anne Boleyn juga dieksekusi karena tuduhan pengkhianatan. Dan Elizabeth I juga dikeluarkan dari istana dan dihapus dari daftar pewaris. Raja Henry menikah 4 kali lagi sebelum kematiannya pada tahun 1547. Dan ia mendapatkan ahli waris yang telah dinanti-nantikannya, Edward VI, yang merupakan putra dari istri ketiganya yang bernama Jane Seymour. Istri ketiganya itu meminta agar suaminya kembali menarik putri-putrinya. Raja Henry kemudian menarik kembali putrinya ke istana dengan syarat Mary harus mau mengakui Raja Henry VIII sebagai pimpinan tertinggi gereja Inggris. Dan Mary juga harus mengakui bahwa pernikahan Raja Henry dan ibunya tidak sah dan ilegal. Karena Mary ingin kembali ke istana, ia pun akhirnya menyetujui persyaratan itu. Daftar pewaris saat itu adalah Raja Edward, kemudian Mary sebagai pewaris nomor 2, dan Elizabeth I harus terima di urutan ketiga. Setelah Raja Henry lengser dari kekuasaannya, tahta pun diberikan kepada Raja Edward VI. Namun, ia tak lama berkuasa di kerajaan karena dia menderita penyakit TBC. Di akhir hayatnya, ia juga akhirnya mencoret Mary dari daftar pewaris karena Mary menganut paham agama yang berbeda. Dan Raja Edward memilih sepupunya Lady Jane Grey untuk memimpin kerajaannya. Mary yang tak terima dengan kekuasaan yang diberikan kepada Lady Jane Grey, akhirnya pergi ke Anglia. Ia mengumpulkan pasukan untuk menggulingkan Lady Jane Grey. Tak butuh waktu lama, dalam waktu 9 hari, Mary telah mengumpulkan banyak orang untuk menjadi pasukannya, dan langsung menyerang kerajaan. Melihat pasukan Mary, Lady Jane Grey tidak bisa berkutik, dan ia berhasil digulingkan. Akhirnya, pada usia 37 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Juli 1553, Mary akhirnya naik tahta. Kemudian, Mary menyatakan dirinya sebagai ratu di kerajaan Inggris. Dalam masa kepemimpinannya, banyak peraturan yang dibuat untuk tujuan mengembalikan tatanan kerajaan sesuai dengan ajaran Katolik. Mary Tudor menghapus hukuman berbasis Protestan. Ia juga terkenal dengan pembantaiannya kepada penganut agama tersebut. Dikabarkan, ia telah membakar 300 orang penganut Protestan karena menolak untuk kembali menjadi penganut agama Katolik.
Di antara 300 orang tersebut, salah satunya adalah Thomas Cranmer, seorang penasehat kerajaan terpercaya pada masa Raja Henry VIII. Dan diduga, ialah yang telah merencanakan pengasingan dan fitnahan terhadap Catherine of Aragon. Karena pembantaian yang dilakukan Mary, ia kemudian dijuluki sebagai Bloody Mary. Pada tahun 1554, Mary Tudor harus menghadapi pergolakan umat Protestan yang dipimpin oleh Thomas Wyatt. Ratu Inggris yang kejam itu langsung mengambil langkah dengan mengeksekusi Thomas Wyatt yang telah menghancurkan kedamaian dalam kerajaannya. Ayah Lady Jane Grey merupakan salah satu dari pasukan pergolakan itu. Mary Tudor juga langsung mengeksekusi semua umat Protestan yang menjadi bagian dari pergolakan tersebut. Tak hanya sampai di situ, kekejaman sang Ratu Inggris itu berlanjut dengan memotong kepala Lady Jane Grey yang diduga terlibat dalam pergolakan tersebut. Mary Tudor juga memenjarakan saudara tirinya, yaitu Elizabeth I, dengan tuduhan yang sama. Namun akhirnya, Elizabeth I dibebaskan dengan status tahanan rumah. Karena tidak ingin tahtanya diteruskan oleh saudara tirinya, yaitu Elizabeth I, Mary Tudor akhirnya menikah dengan Philip II, seorang raja dari kerajaan Spanyol yang merupakan anak dari Charles V. Philip II merupakan seorang pria yang 11 tahun lebih muda dari Mary. Pernikahan itu bertujuan untuk memperkuat aliansi politik dan agama Katolik. Awalnya, pernikahan mereka baik-baik saja. Namun, karena tidak adanya keturunan, menimbulkan masalah tersendiri bagi mereka. Sempat diceritakan bahwa Mary Tudor sempat mengalami sakit perut dan mengira kalau dirinya sedang mengandung. Namun, pada hari perhitungan kelahiran, ia tak kunjung melahirkan, dan ternyata ia memang tidak sedang mengandung. Mary mengidap kanker ovarium. Tak hanya bersedih karena penyakit yang dideritanya, ia juga harus menerima bahwa suaminya lebih memilih untuk meninggalkannya dan kembali ke Spanyol. Pada tahun 1558, di bawah kepemimpinan Mary Tudor, aliansi dengan Spanyol menjerat Inggris ke dalam konflik militer dengan Prancis. Kerajaan Inggris harus kehilangan kota Calais, yang merupakan sebuah kota yang berada di bawah kekuasaan Inggris yang berada di Prancis. Sejak saat itu, rakyat Inggris mulai tidak menyukai Mary dan memuji-muji Elizabeth I. Mary Tudor akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, dan rakyatnya malah senang dan merayakan kematiannya. Mary Tudor meninggal di istana St. James di London pada tanggal 17 November 1558 dan dimakamkan di Westminster Abbey. Dan setelah kematiannya, tahtanya diteruskan oleh Elizabeth I. Meskipun ia dikenal dan dikenang sebagai ratu yang kejam, namun tak bisa dipungkiri bahwa ia pernah menjadi ratu yang disayangi dan dihormati oleh rakyatnya. Karena selama masa kekuasaannya, ia berhasil memulihkan perekonomian Inggris, mengorganisir militer, dan kembali membangun angkatan laut Inggris. Sekian cerita tentang perjalanan hidup Ratu Mary I yang di akhir hayatnya dia tidak disukai oleh rakyatnya. Jangan lupa like dan komen. Untuk saran-saran video selanjutnya, tekan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.